Namun secara kualitas, dia mengakui kalau Indonesia hanya beruntung di laga ini. Dia tidak mengakui kalau Indonesia bermain utuh secara taktikal, tapi hanya faktor keberuntungan melawan pemainnya yang merasa kelelahan. Oh, merasa kelelahan. Selanjutnya dia juga mengatakan, kalau faktor cuaca yang ada di stadion dan kota Solo terlalu panas, sehingga banyak pemainnya yang mudah capek saat melakukan sprint di atas lapangan. Dibantai habis-habisan dari senior sampai junior, Vietnam kalah lawan Indonesia. Ya, benar sekali. Di luar dugaan bisa menang telak. Kepada timnas Vietnam, Anda harus akur dan Anda harus menerima kekalahan ini karena Anda telah memberikan satu kata-kata yang bagi saya sangat-sangat sombong, ya, dan akhirnya Anda dihajar. Yang mereka mengatakan mereka kalah disebabkan faktor cuaca, guys, dan juga faktor tidak fit. Media Vietnam kaget dengan kekalahan telak timnya atas timnas Indonesia U16. U16. Mereka tidak menyangka akan kalah dengan skor sebesar itu. Timnas Indonesia U16 meraih peringkat 3 Piala AFF U16 atau ASEAN Boys Championship U16 2024 di Solo setelah berpesta 5 gol tanpa balas ke gawang Vietnam di Stadion Manahan, Solo, Rabu, 3 Juli 2024. Luar biasa. 5 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Sahabik Holi, Dava Zaidan, dan Daniel Alfredo. Media Vietnam, Sohat VN, seolah tak percaya dengan kekalahan besar tersebut. Tidak percaya, guys. Itu merupakan hasil yang mengejutkan. Berikut komentar netizen Indonesia ke timnas Vietnam. Usai Indonesia membantai telak Vietnam dengan skor telak 5-0. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un for Vietnam. Alhamdulillah buat Indonesia. Vietnam Darussalam. Weh. Indonesia 5-0 Vietnam Darussalam. Weh. Ini tidak kalah menyenangkan dengan juara 1. Maaf Vietnam, kalian bukan sekel Indonesia lagi. Sorry ya buat Vietnam, kita sudah beda level. Goli keren, ni anak mainnya. Ini Vietnam apa Brunei? Sekarang ketemu Vietnam macam ketemu Brunei atau Timur Leste. Wah, ini komentar netizen Indonesia. Nonton Indonesia latihan. Awok. Vietnam ampas. Vietnam Darussalam dibantai habis-habisan. Meledak dari luar kotak penalti. Ada yang ngumpet nih. Vietnam hanya sekelas Timor Leste. Masih adakah orang Vietnam yang mau tertawa? Dari senior sampai junior, Vietnam kalah lawan Indonesia. Ya, benar sekali. Di luar dugaan bisa menang telak. Hati-hati di jalan Vietnam. Apakah masih ingin berkata bagaimana nasib pemain muda Indonesia jika diisi pemain keturunan? 5-0 berani bersaing. Kita tunggu alasannya pelatih Vietnam dengan media mereka. Vietnam masuk gua. Saya termasuk orang yang akan tertawa lepas akan hal ini. Gila guys. Mereka bukan lagi level Indonesia. Sungguh terlalu. Udah bang, kasihan. Anjay, bukan seniornya aja yang dibantai, juniornya lebih sadis. Vietnam sudah ada di bawah Indonesia. Beda level. Vietnam rasa Timur Leste. Wah. Vietnam pikir kita nggak peduli dengan pengembangan pemain muda karena memiliki program naturalisasi pemain keturunan. Padahal kita melakukan kedua program itu dengan baik. Sedangkan timnas Vietnam senior dan junior sudah runtuh. Wow. Betul-betul ya guys, membantai habis-habisan. Easy win Vietnam. Wah. Vietnam jadi ayam geprek. Sayang tak bisa ketemu Thailand di final. Bullshit, kirain Brunei 5-0. Ternyata Nguyen yang dibantai. Ini pasti salah Troza. Nih, kalau lawan Asia 11 versus 11 selesai tuh. Australia. Oke.
Goli jadi pemain terbaik ajang Piala AFF 16 tahun 2024 ini. Wah, tuh Gerakan bola kepada tuh Goli. Gol. Tandukan dari Goli. Di luar kotak penalti guys, Goli. Gila guys. Fandi Ahmad berikan pada Jos. Woi. Gila. Goli ternyata pemirsa. Anak Bekasi dari Cikunir ini betul-betul sulit. Ini dia. Goli. Jadi pemain terbaik dalam ajang Pemain terbaik. Piala AFF 16 tahun 2024 ini. Pemain terbaik guys. ASEAN U16 Championship. Indonesia pemirsa yang menempati peringkat ketiga yang berhasil tadi mengalahkan Vietnam. Mereka berada di peringkat ketiga ya, mengalahkan Vietnam 5-0 guys, tanpa balas. Reaksi media Vietnam usai dibantai 0-5 oleh timnas Indonesia U16. Media Vietnam kaget dengan kekalahan telak timnya atas timnas Indonesia U16. Mereka tidak menyangka akan kalah dengan skor sebesar itu. Timnas Indonesia U16 meraih peringkat ketiga Piala AFF U16 atau ASEAN Boys Championship U16 2024 di Solo setelah berpesta 5 gol tanpa balas ke gawang Vietnam di Stadion Manahan Solo Rabu. Oke, apa reaksi media Vietnam guys? Uncle punya ketawa juga ya, ikut-ikut juga ya. Gila. Indonesia menang hanya faktor keberuntungan saja. Pelatih Vietnam dirugikan sehingga kalah telak sama Indonesia 0-5 Piala AFF 16. Kekalahan karena faktor. Pelatih Vietnam merasa bahwa timnya dirugikan. Banyak pemain intinya absen karena tidak fit. Dia juga sebut alasan kenapa bisa kalah telak dari Indonesia. Tidak fit? Wah. Laga cukup menarik baru saja tersaji di Stadion Manahan Solo di perebutan tempat ketiga. Indonesia di luar dugaan berhasil membantai pasukan Muyen Muda U16 dengan skor 5-0 tanpa balas. Hal itu memang sedikit menarik dan mencolok, karena di awal babak pertama, timnas Vietnam mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada Indonesia. Wow. Vietnam juga sempat menebar ancaman pada area pertahanan Indonesia, tapi para pemain Indonesia yang berada di lini pertahanan mampu tampil cemerlang. Wah. Indonesia akhirnya mampu memecah kebutuhan 2 menit sebelum babak pertama berakhir. Melalui aksi Goli, usai mendapatkan umpan terobosan yang apik, penyelesaian tenangnya mampu membawa Indonesia unggul 1-0. Memasuki babak tambahan waktu babak pertama, Indonesia juga mampu menciptakan gol kedua, yaitu lewat sepakan Dava dari dalam kotak penalti yang tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Vietnam. Praktis, di babak pertama Indonesia unggul 2-0 atas Vietnam. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia U16 tidak mengundurkan serangan, bahkan Coach Nova Arianto juga langsung merotasi pemain dan mampu membuahkan hasil. Melalui gocekan dan tendangan silang Daniel, Indonesia memperbesar keunggulan jadi 3-0. Selanjutnya, Indonesia kembali menambah keunggulan pada menit ke-78 melalui Goli, dan gol penutup kembali dicetak oleh Daniel pada menit ke-83. Hingga akhir laga, Indonesia unggul 5-0 dari Vietnam. Hal itu sekaligus membuat Vietnam kembali menanggung malu dari buah kesombongannya, yang kemarin sempat sesumbar akan menghajar Indonesia di hadapan pendukungnya sendiri. Menghajar ya? Selepas laga itu, komentar cukup mengejutkan justru datang dari pelatih Vietnam U16 yaitu Tran Minh Chien. Menurutnya, timnya sangat dirugikan dalam laga ini, karena mereka hanya punya jeda 1 hari, yang mana mereka bermain di semifinal pada siang hari, yaitu hari Senin lalu. Sebenarnya itu hal yang sama dialami timnas Indonesia, karena Indonesia juga bermain pada tanggal 1 Juli lalu. Selanjutnya Tran Minh Chien mengatakan, kalau penyebab mereka kalah telak dari Indonesia adalah karena banyak pemain intinya yang absen. Faktor kelelahan di turnamen ini menjadi sebab akibat menurutnya, yang membuat permainan anak asuhnya jadi tidak maksimal. Namun secara kualitas, dia mengakui kalau Indonesia hanya beruntung di laga ini.
Dia tidak mengakui kalau Indonesia bermain utuh secara taktikal, tapi hanya faktor keberuntungan melawan pemainnya yang merasa kelelahan. Oh, merasa kelelahan. Selanjutnya dia juga mengatakan, kalau faktor cuaca yang ada di stadion dan kota Solo terlalu panas, sehingga banyak pemainnya yang mudah capek saat melakukan sprint di atas lapangan. Secara permainan tim kami tidak buruk dibanding Indonesia, meskipun mereka bisa mencetak 5 gol, tapi itu adalah buah dari kesalahan pemain kami yang sudah merasa kelelahan. Bermain di situasi terik terus-menerus, tentu akan membuat stamina pemain kami terus terkuras. Sedangkan mereka Indonesia baru kali ini bermain di sore hari, sebelumnya mereka selalu bermain di malam hari, ucap Ran Min-chien. Oh, alasan tuh ya? Salah satu penyebab kami bisa kalah telak karena banyak pemain kami yang absen di laga ini. Ada yang tidak fit, dan ada yang sedang mendapatkan gangguan dengan masalah kebugaran. Saya pikir jika kami bermain full tim, tentu kami akan mengatasi Indonesia dengan mudah, ucapnya lagi. Situasi di kota ini sangat panas, saya tidak membayangkan ini sebelumnya. Saya pikir mereka sengaja memilih kota ini untuk jadi keuntungan bagi mereka. Saya rasa bermain di kelembaban seperti ini sangat menyulitkan kami, tutupnya. Sampai begitu? Setelah laga versus Vietnam selesai, Indonesia akhirnya dipastikan finish di urutan ketiga Piala AFF U16 di Indonesia. Benar. Hal ini memang sedikit menurun dengan pencapaian Indonesia di tahun 2022 lalu, yang mana saat itu Indonesia keluar sebagai juara bersama Coach Bima Sakti Tukiman. Namun kendati demikian, banyak kok sebenarnya supporter waras yang merasa kalau permainan dari Timnas U16 kali ini cukup memuaskan. Baik. Bahkan mereka membandingkan Timnas U16 asuhan Coach Nova dengan Timnas U19. Ladies and gentlemen, that was a really incredible match between Vietnam and Indonesia. With the final score, Vietnam 0 and Indonesia 1. Hadirin sekalian, itulah tadi hasil akhir dari perebutan third place ASEAN U16 Boys Championship 2024. Dengan hasil akhir Vietnam 0 dan Indonesia 5. Kemenangan mutlak untuk Indonesia. Oke. Kemenangan mutlak untuk Indonesia. Lucu lihat kedekatan Coach Nova sama pemain, benar-benar masih bocah, mau ngomong aja masih bingung, dan harus dituntun sama Coach Nova kayak bapak sama anak. Oke. Makanya dari awal, kalau kita bicara target, sebenarnya saya tidak memberikan target apapun kepada pemain, karena mereka Timnas U16 ini adalah generasi baru, generasi baru. Ya. Jadi pastinya banyak pelajaran yang bisa didapat dari pemain, bagaimana kita bisa kontrol pertandingan, kita harus bisa mengatur ritme pertandingan, kesalahan individu yang harus tidak perlu jadi pelajaran bagi mereka, karena Timnas U16 ini pemain-pemainnya baru, belum pernah bertanding internasional, pertama kali menggunakan seragam Garuda, pastinya tidak mudah buat pemain. Tapi saya bersyukur pemain bisa enjoy, bisa menikmati setiap pertandingan yang kita jalani, dari pertandingan awal kita lawan Singapura sampai terakhir kita lawan Vietnam. Pemain menunjukkan progres yang luar biasa, tapi itu bukan menjadi akhir. Bisa kita pemain lebih fokus lagi agar kita menatap kualifikasi hasil lebih baik. Luar biasa. Oke, Goli. Alhamdulillah pada ini saya bisa bermain di Timnas 19. Alhamdulillah saya bisa bermain di Timnas 19 dan persiapannya juga udah cukup lama dari 18 April, dan saya gak nyangka saya bisa sampai titik ini. Dan beberapa lama latihan dari bulan yang lalu, semoga saya bisa bermain lagi di AFC nanti. Oke, gol cepat. Gol. Disitulah guys, gol cepat.
Luar biasa ya. Bermain di hadapan ribuan penonton. Supporter Indonesia. Vietnam tidak bisa melawan. Dibantai habis-habisan dengan kesombongannya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa kompilasi dari sumber TikTok mengenai berita yang bagi saya sangat-sangat heboh dan sangat viral adalah dengan kemenangan ya timnas Indonesia U16 ke atas Vietnam dengan skor 5-0 tanpa balas apapun ya dari timnas Vietnam. Kemenangan yang luar biasa walaupun mereka dinobatkan sebagai nomor yang ketiga, tapi nggak apa-apa. Yang paling penting adalah bagaimana mereka menepis dan juga mengatakan bahwa membalas dengan kesombongan apa yang dikatakan oleh timnas Vietnam ya, karena mereka mengatakan mereka akan menghajar habis-habisan di hadapan ribuan penonton Indonesia di Stadion Manahan Solo ya. Tapi akhirnya mereka sendiri juga malu dengan skor 5-0 itu, dan itu membuatkan timnas Indonesia merasai bahwa berpuas hati walaupun mereka di tempat yang ketiga. Namun apa yang saya dapat lihat, coach pelatih yaitu Nova sangat optimis terhadap kejayaan ya anak-anak buahnya U16. Dan bagi saya guys, timnas U16 ini, Indonesia ini akan menjadi salah satu generasi yang akan mengganti ya, mewakili Indonesia ke level-level yang tertinggi walaupun dikatakan tidak pernah bermain ataupun ada pengalaman di peringkat internasional. Namun apa yang saya dapat lihat dari segi usaha gigih mereka itu di lapangan dan juga cara permainan mereka ya harus dipuji guys ya, harus diberikan kredit kepujian karena mereka bersungguh-sungguh untuk memberikan pencapaian ataupun persembahan permainan mereka saatnya ketika di lapangan. Walaupun mereka kalah guys dengan timnas Australia, tetapi itu pun karena ada kartu merah dan mereka hanya bermain 10 pemain saja menentang Australia. Mereka kalah dengan kekalahan 5-3. Namun apa yang saya dapat lihat, kalaulah ya guys, kalaulah seperti ini permainan mereka menentang Vietnam dengan cara permainan mereka menentang Australia, pasti mereka adalah juara untuk Championship Asia U16 2024. Saya percaya guys dan saya yakin, dan kelebihan ini juga akan memastikan bahwa timnas U16 ini akan menjadi bakal pengganti kepada pemain-pemain seniornya akan datang, karena apa yang saya dapat lihat seperti Goli adalah pencetak mesin gol guys dan dinobatkan sebagai pemain terbaik untuk Championship Asia U16 2024. Apapun, saya ucapkan syabas dan selamat kepada timnas U16 di bawah kendalian coach Nova, karena ini adalah hal yang sangat optimis dan kejayaan ini harus diukur dengan pencapaian dan usaha gigih daripada semua pemain-pemain timnas Indonesia U16, dan paling penting adalah sokongan yang sangat-sangat keren dari fan-fan ataupun supporter-supporter Indonesia yang berada di Stadion Manahan Solo ya. Jadi alhamdulillah, apapun kejayaan ini harus diteruskan dan harus dijadikan sebagai satu pendorong semangat untuk melakar lagi kejayaan-kejayaan di masa-masa akan datang. Kepada timnas Vietnam, Anda harus akur dan Anda harus menerima kekalahan ini karena Anda telah memberikan satu kata-kata yang bagi saya sangat-sangat sombong ya, dan akhirnya Anda dihajar, dan ini merupakan salah satu pengajaran yang harus kita lihat. Jangan nilai sesebuah timnas itu dengan cara mereka itu sudah ada orang bilang timnas Vietnam itu sudah ada pencapaian yang hebat dan sebagainya. Namun apa yang dikatakan saatnya ketika berada di lapangan, akhirnya mereka kalah dengan timnas Indonesia tanpa ada apa-apapun ya, skor yang dilakukan oleh timnas Vietnam. Oke guys, jadi itu adalah merupakan pendapat dan juga bicara singkat dari Uncle. Mungkin kalian ada beberapa hal dan sebagainya. Ini adalah komentar-komentar pedas dari fans Indonesia, dan ini adalah kekecewaan daripada timnas Vietnam yang mereka mengatakan mereka kalah disebabkan faktor cuaca guys, dan juga faktor tidak fit ketika berada di lapangan. Itu adalah beberapa alasan lah guys. Tapi namun apa yang saya dapat perhatikan, ini bukanlah sebagai satu titik tolak bahwa kita telah pun berjaya mengalahkan timnas Vietnam. Apa yang kita perhatikan sejarah catatan daripada tim senior sehinggalah tim junior ke-16, semuanya Indonesia telah mengalahkan Vietnam guys dengan satu kali habis bantai. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
channel YouTube dengan konten yang selalu mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.